Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Novita Rahmawati, NIM A210200020. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Identifikasi riwayat transaksi. Tahap ini adalah tahap pertama yang harus dilaksanakan dalam pembuatan siklus akuntansi dengan adanya catatan riwayat dan bukti setiap transaksi. Tentunya akan memberikan informasi dampak langsung terhadap perubahan keuangan suatu perusahaan. Diwajibkan juga dalam setiap transaksi terdapat sebuah bukti yang bisa memudahkan identifikasi dari transaksi tersebut. Bukti yang diberikan bisa dalam bentuk faktur, nota, ataupun kwitansi. Bukti tersebut akan dicatat dan disimpan oleh seorang akuntan. Yang kedua yaitu akun 1. Analisa riwayat transaksi. Tahapan selanjutnya dalam urutan tahapan siklus akuntansi adalah menganalisa setiap transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Analisa ini memiliki tujuan untuk mengecek pengaruh sebuah transaksi terhadap kondisi keuangan milik perusahaan. Perlu diketahui bahwa dalam catatan akuntansi biasanya digunakan sistem double entry. Setiap transaksi yang dilakukan akan berpengaruh pada debit maupun kredit keuangan suatu perusahaan dalam jumlah yang sama. Tercatat dalam rumus persamaan berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva sendiri adalah tanda kepemilikan suatu aset. Kewajiban adalah pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui kredit, sedangkan ekuitas merupakan hak milik terhadap aset suatu perusahaan yang telah dikurangi kewajiban. Yang ketiga yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi historis. Fungsi ini berguna untuk mencatat waktu setiap transaksi dilakukan dalam periode waktu yang cenderung pendek atau tidak sampai 1 bulan. Yang kedua, fungsi pencatatan untuk mencatat aliran keuangan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, analisis, yaitu membedakan akun yang mana yang perlu didebit dan dikredit. Yang keempat, instruksi, yaitu memposting hasil jurnal umum ke buku besar sesuai dengan jumlah perhitungan kredit dan debit yang benar. Yang kelima yaitu informatif, menginformasikan berbagai transaksi yang telah dilakukan lewat catatan jurnal umum. Selanjutnya jurnal khusus. Sedangkan untuk jurnal khusus, jurnal ini fokus dalam menspesifikasikan jenis transaksi dan membaginya ke beberapa kategori yang sesuai. Berikut di bawah adalah fungsinya. Yang pertama, jenis jurnal pembelian. Jenis ini berfungsi untuk mencatat transaksi kredit yang digunakan untuk pembelian produk usaha. Yang kedua, jurnal penjualan, yaitu berfungsi untuk mencatat transaksi kredit yang digunakan untuk penjualan produk usaha. Yang ketiga, jenis jurnal penerimaan, yaitu berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber. Dan yang terakhir yaitu jenis jurnal pengeluaran, yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dari berbagai sumber bisnis. Selanjutnya ada buku besar. Catatan transaksi ke buku besar. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi yang dapat dilakukan adalah mencatat transaksi ke dalam buku besar. Yang dimaksud buku besar adalah sekumpulan rekening-rekening pembukuan yang dipergunakan sebagai catatan informasi terkait aktiva suatu perusahaan. Di dalam siklus akuntansi, setiap rekening yang ada pada buku besar akan ditandai dengan kode tertentu. Kode ini berfungsi untuk memudahkan proses identifikasi transaksi dalam jurnal. Kode ini juga mempermudah akuntan untuk mengecek ulang transaksi yang pernah terjadi. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Tahapan siklus akuntansi kelima adalah neraca saldo. Dalam istilah akuntansi, berarti kumpulan saldo rekening yang terdapat pada buku besar dalam kurun waktu tertentu, 1 bulan maupun dalam periode 1 tahun. Yang perlu dilakukan dalam pembuatan neraca saldo adalah melakukan pemindahan dan penggabungan saldo buku besar ke neraca saldo. Saldo dalam keduanya harus dipastikan sama. Apabila ada perbedaan jumlah, berarti terjadi kesalahan karena saldo tidak seimbang.
Biasanya, jika terdapat kesalahan perhitungan, seorang akuntan akan mencari tahu dan segera memperbaikinya. Untuk mendapatkan hasil akhir yang valid dan akurat, setiap kesalahan yang dibuat juga wajib dicatat pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Mencatat jurnal penyesuaian. Dalam tahapan siklus akuntansi, perlu dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Jurnal ini sendiri merupakan jurnal yang terdiri dari berbagai catatan terkait beberapa transaksi akuntansi yang salah, belum tercatat, atau catatan yang masih harus disesuaikan. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, jika terdapat kesalahan dalam neraca saldo, maka harus tercatat dalam jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal ini juga harus dilakukan secara berkala atau periodik. Umumnya dilakukan saat laporan keuangan hendak disusun. Proses pencatatannya juga mudah dan mirip seperti jurnal pada umumnya. Transaksi keuangan yang dicatat akan dibukukan dan digabungkan dalam buku besar. Jika sudah, saldo yang ada pun siap disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Semua hasil laporan bersifat aktual alias baru. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, seorang akuntan akan melakukan penyusunan neraca saldo yang telah melalui jurnal penyesuaian. Yang harus dilakukan hanya memindahkan saldo dalam buku besar yang telah disesuaikan ke neraca saldo baru. Semua saldo dalam neraca ini terbagi menjadi saldo aktiva dan pasiva. Disesuaikan dengan status transaksi keuangannya. Kemudian, saldo ini akan disusun hingga memiliki jumlah atau nominal yang sama. Ini adalah hal terpenting dalam penyusunan neraca saldo. Jika terjadi perbedaan jumlah karena kesalahan perhitungan, akuntan wajib mencari tahu di mana letak salahnya. Apabila akuntan tidak bisa memperbaikinya, maka laporan dari keuangan tersebut tidak akan bisa dibuat dengan valid. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Melakukan penyusunan laporan keuangan. Urutan tahapan siklus akuntansi ke-8 adalah menyusun laporan keuangan. Perlu dilakukan catatan neraca saldo penyesuaian sesuai data neraca saldo sebelumnya, dengan acuan jurnal penyesuaian. Saldo tersebut akan dibagi dengan pasiva dan aktiva dengan nominal yang sama. Laporan keuangan yang dicatat meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca saldo lalu, laporan arus kas, dan laporan penutupan jurnal. Masing-masing laporan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dan akan lebih mudah membuatnya dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan. Berikut penjelasan lebih lengkap terkait laporan keuangan di antaranya. Yang pertama yaitu laporan laba dan rugi, bertujuan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan ini berisikan semua beban dan pendapatan suatu perusahaan yang memberikan hasil laba maupun rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan ini bertujuan untuk perubahan modal yang terjadi pada catatan keuangan suatu perusahaan, sehingga terlihat dampak dari masing-masing transaksi. Terdapat informasi terkait jumlah tambahan modal di store dan jumlah modal di awal yang di-store. Selain itu, tercatat juga saldo laba yang ditahan dan saldo laba periode berjalan dalam laporan keuangan ini. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi terkait jumlah kas yang keluar dan masuk dalam satu periode. Laporan ini umumnya dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan arus kas, mulai dari aktiva investasi, aktiva operasi, hingga aktiva pendanaan. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca bertujuan untuk memprediksi solvensi, likuiditas, serta fleksibilitas. Laporan ini akan menunjukkan posisi utang, aktiva, hingga modal. Catatan laporan keuangan untuk melihat informasi tentang laporan tambahan yang terperinci terkait suatu akun keuangan. Laporan ini juga akan menyajikan nilai yang komprehensif dari keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jurnal penutup. Penyusunan jurnal penutup adalah langkah penting dalam tahapan siklus akuntansi. Seorang akuntan akan menutup jurnal dengan menutup rekening laba dan rugi, yaitu dengan cara mengosongkan nilai rekening tersebut. Hal itu bertujuan agar akuntan dapat mengidentifikasi kemana saja aliran sumber keuangan dan berbagai aktivitasnya yang sedang berjalan dalam satu kurun periode.
Rekening dengan nominal yang selesai dalam menjalankan fungsinya wajib ditutup. Setelah itu, siklus akuntansi baru dapat dimulai kembali untuk mengukur berbagai transaksi dan aktiva yang terjadi. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian yaitu pada langkah tahapan siklus akuntansi selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah jurnal ditutup. Neraca saldo ini memuat kumpulan saldo rekening dalam buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Perlu diketahui, dalam neraca saldo ini rekening yang dimuat hanya rekening permanen. Tujuan dari pembuatan neraca saldo ini adalah untuk mendapatkan kepastian akan saldo yang benar dan sudah seimbang. Sebenarnya penyusunan saldo neraca setelah penutupan jurnal ini tidak bersifat wajib dan hanya opsional. Setelah tahap ini, seorang akuntan dapat memproses ke langkah selanjutnya yaitu penyusunan jurnal pembalik. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Langkah terakhir yang perlu dilakukan seorang akuntan dalam urutan tahapan siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal pembalik. Jurnal ini memiliki fungsi untuk menyederhanakan pencatatan berbagai aktivitas dan transaksi keuangan yang terjadi berkala dalam periode selanjutnya. Jurnal pembalik sendiri merupakan jurnal pembuka awal untuk periode akuntansi selanjutnya. Seorang akuntan akan menyusun jurnal pembalik sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Ini berarti akuntan akan memulihkan akun yang awalnya debit menjadi kredit, sedangkan transaksi kredit akan diubah menjadi debit. Maka itulah jurnal ini disebut dengan jurnal pembalik. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.